Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqila haitsu kunta wa adri sa'atil hasanah. Pertama-tama adalah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah Allah serta karunia-Nya, sehingga di hari Jumat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan, umur panjang, dan yang lebih utama kita masih menetapkan iman Islam kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sebagai ungkapan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kuatkan dan kokohkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang atau satu bangsa, tinggi rendahnya seseorang atau satu bangsa sama dilihat dari ketakwaan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari golongan laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketakwaan inilah sebagai suatu bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dilihat oleh Allah dari hamba-Nya adalah bukan karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kamu, harta-harta kamu, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal kamu. Makanya marilah kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita, sehingga iman itu benar-benar kokoh di dalam hati kita. Dengan iman yang kokoh ini mudah-mudahan akan melahirkan, akan memunculkan amal-amal soleh yang akan menjadi bekal kita menjadi orang-orang yang beruntung yang kelak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita ini menjadi manusia-manusia yang selalu ingat kepada penciptanya. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita persentase dari penduduk muka bumi yang sekitar 8 miliar, kebetulan yang Islam yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sekitar 1,8 miliar. Artinya mayoritas umat manusia itu adalah orang-orang yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana tadi dalam ayat sampaikan, misi kita, Allah menciptakan kita tidak lain adalah agar kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan inilah tugas para nabi, tugas para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, selalu mengingatkan kepada kita sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nahl 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi ummatin rasul an ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalal. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sungguh tiap-tiap umat aku akan utus seorang rasul untuk menyambungkan, untuk menyampaikan aniyabudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Tuhan, sembahlah Rabb,
dan jauhi taubut sesembahan selain Allah. Nah, di antara mereka Allah berikan hidayah, tapi di antara mereka juga semakin jelas, semakin nampak kekufurannya. Kemudian kita diperintahkan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian kita yang mendapatkan hidayah ini, yang beriman ini, yang muslim ini untuk senantiasa berjalan di muka bumi, perhatikan, analisalah orang-orang yang mendustakan firman Allah, mendustakan hidayah Allah, mendustakan Allah. Bagaimana keadaannya? Dan setiap kurun, setiap waktu Allah akan selalu membuktikan ayat ini. Dan kebetulan sekarang kalau kita melihat dunia ini, bagaimana konspirasi kaum kafir internasional, ada orang Yahudi, ada orang Muslim, ada orang Nasrani, berjibaku bagaimana memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah memberikan kekuasaannya. Seperti misalnya di kemerdekaan orang yang luar biasa, ini pasti campur tangan kekuatan. Kemudian saudara-saudara kita dengan keterbatasan persenjataan, keterbatasan material, Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan itu adalah tanda baik saudara-saudara kita dan tanda baik kita umat Islam. Untuk selanjutnya tugas kita adalah bagaimana menegakkan Al-Aqsa ini adalah merupakan tugas kita, sehingga nanti ketika Al-Aqsa bebas, maka mudah-mudahan kemakmuran keberkahan dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ibadah ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita ini menjadi orang-orang yang berkah. Makanya tidak mungkin kalau keimanan kita ini tidak benar, keimanan kita ini tidak bersih. Karena keimanan benar, keimanan yang benar kepada Allah itu akan melahirkan muraqabah, akan melahirkan kita ini selalu diawasi oleh Allah, dan kita juga akan mampu merasakan ihsan wa kebaikan-kebaikan Allah. Kalau kita dalam melaksanakan aktivitas kita dan seluruh aktivitas tidaknya kita beribadah, maka kalau tidaklah Allah mengawasi kita, tentu kita tidak akan bisa maksimal. Bisa jadi saudara-saudara kita yang banyak berurusan dengan masalah hukum karena korupsinya, tidak yang lain. Ini salah satu sebabnya adalah imannya lemah, sehingga tidak mampu menghadirkan muraqabatullah, tidak mampu menghadirkan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Demikian juga dia tidak mampu merespon kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu kufur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ketika kita bertauhid dengan benar, ketika kita beriman dengan benar, ketika kita beribadah dengan benar, ada salibul akidah, salibul ibadah, ibadah akidahnya benar, ibadah kemudian melahirkan akhlak yang mulia, maka Allah berikan aminatan mutmainnah, yakni rizquha rawatan min kulli makanin. Fakafarat bi anillah fa'ataqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Di dalam surat An-Nahl 114, Allah telah membuat perumpamaan orang-orang yang bertauhid dengan benar dahulunya, Islamnya benar, Al-Quran benar-benar jadi pedoman hidupnya, setiap aspek kehidupannya bernilai Islami, maka Allah berikan aminatan, keamanan dan ketenangan dalam hidupnya, baik secara fardi maupun secara jama'i, baik secara individual maupun secara komunitas kolektif. Kemudian tidak hanya itu, tidak ada keamanan kedamaian, tapi juga Allah berikan yakni hadis muharrazat dan kulli makanin. Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah cukupi kebutuhan hidupnya di muka bumi, sehingga timbullah kesejahteraan, kemakmuran dalam hidup. Ini sebabnya juga itu tadi, karena akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Allah berikan orang dan umat semacam ini. Balasannya adalah Allah berikan keamanan, ketentraman, kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi apa kata Allah? Fakafarat bi an'amillah. Akan tapi mereka itu kufur nikmat. Sedikit banyak Islamnya tidak kafir. Padahal Allah memberitakan kita secara kafir. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafir.
Islam secara apa? Ya ideologinya, ya politiknya, ya ekonominya, ya pendidikannya, seluruh aspek kehidupan. Harusnya apa? Nah sekarang ini kufur sudah mulai kufur nih. Keislamannya sudah tidak utuh lagi. Akhlaknya sudah tidak mencontoh Rasulullah SAW. Bacaannya sumber utamanya bukan Al-Quran, tapi referensi lain. Bisa jadi referensi orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Sehingga apa yang terjadi ketika kufur nikmat? Mereka diikuti fa'adha Allahu al-falju ibasalju wal khawfi bima kanu yasnun. Maka mereka rubah. Allah merubah keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan masyarakat menjadi suasana yang mencekam, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Nah, oleh karena itu, marilah kita perbaiki yang kita, sehingga iman yang kita miliki ini kita syukuri dengan baik, dibuktikan dengan amal-amal ibadah yang maksimal. Saya dengan amal ibadah yang akan mampu membangun ketakwaan dalam diri kita. Ketakwaan itu kan kata Nabi, laisal iman bitamani, walakin iman tasdikun biqalbi wa amalun bil arkan. Jadi sesungguhnya puncak daripada keimanan itu di samping mampu menghadirkan pengawasan Allah, juga dibuktikan dengan amal-amal nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga Imam Ali memberikan simak, memberikan tanda-tandanya orang yang beriman haqqatu qatik, orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benar. Kata Imam Ali, orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang yang al-khawfu minal jalil, orang yang takut kepada Allah, takut melanggar larangannya, takut tidak bisa menunaikan perintahnya dengan baik dan benar, sehingga Allah bisa jadi akan menyiksa kita, akan memberikan sanksi kepada kita. Ada ketakutan di sana, sehingga dengan ketakutan itu yang kedua kata Imam Ali, al-amil bil tanzil, dia beramal, beribadah sesuai dengan petunjuk wahyu. Sehingga dengan amal yang dilandasi wahyu pasti akan mengantarkan kita kepada takwa. Kemudian yang ketiga, tindak tandanya adalah asyukur ala jazil, mensyukur nikmat Allah. Sekecil apapun pemberian Allah, marilah kita gunakan untuk ingkiyah dan bertaatan, untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Haitsu ma kunna, di mana saja kita berada. Kemudian yang keempat, tanda takwa adalah asyukur bil qalil, sabar terhadap yang sedikit. Artinya bisa jadi kita punya harapan, punya obsesi, punya keinginan, punya cita-cita, tapi kadang-kadang Allah tunda, kadang-kadang Allah tidak diberikan, diganti dengan nikmat yang lain, bahkan bisa jadi menjadi investasi dengan oleh karena kesabaran itu harus selalu kita jadikan sebagai bekal, sebagai baju kita, sehingga apa yang kita tunaikan akan senantiasa mendapat pahala. Kemudian yang terakhir, simat takwa adalah al-istiqdatul yaumil akhir, sebagai orang yang pasti akan kembali kepada Allah, meyakini akan kembali kepada Allah, maka mereka mempersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan sebanyak mungkin bekal untuk menghadapi hari penghisaban di yaumil akhir. Makanya kalau mengaku beriman dan bertakwa tapi tidak semangat ibadah, tidak sungguh dalam beribadah, berarti ketakwaan kita belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita kuatkan dan pertahankan kita, ketakwaan kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Allah akan berikan berbagai balasan, janji-janji yang Allah berikan, seperti keberkahan, seperti makhraja, jalan keluar, dan yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari yang tak sangka. Maka mari kita buktikan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir, marilah kita perbanyak amal-amal soleh kita. Mari perkuat ukhuwah kita, persaudaraan kita, sehingga dengan ukhuwah, dengan persaudaraan yang kuat,
kita akan bisa menyempurnakan tahqiq syariat, pelaksanaan syariat Allah yang begitu luas. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan memberikan sa'adatun nasi ajma'in, akan memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Barakallahu wa lakum fi qur'anihi wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa sunnati wa wa lisa'ilil muslimina min dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.